Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Hari ini saya pengen unboxing AC window Rewa ya kan. Nah, alasan kenapa saya beli AC window ini itu karena kamar saya itu terlalu panas kan. Ini kamar saya ini ukuran 3x3 dan saya sudah coba beli blower atau egg house dan juga saya sudah beli kipas dinding, itu pernah saya unboxing. Tapi nggak ngaruh gan, itu masih aja panas gan. Bahkan kalau gan bisa ngeliat muka saya atau badan saya tuh keringetan sekarang ya gan. Karena memang saya ngerekam video itu sekitar jam 2 siang. Nah itu panas banget, mungkin suhu 30 derajatan lah. Karena sudah bertahun-tahun tetap panas dan sekarang saya punya bayi ya gan, masih umur 2 bulan dan dia kepanasan. Nah akhirnya saya cari-cari gan, ada nggak modelnya kayak AC yang nggak terlalu ngabisin watt gede dan juga harganya itu nggak terlalu mahal gan. Jadi saya searching, saya dapet ini gan, AC window ini ya. Nah, kenapa akhirnya saya milih ini tuh karena yang pertama harganya tuh lumayan murah gan. Ini yang setengah PK itu sekitar 1,8 jutaan lah saya dapetin. Dan juga yang saya suka dari AC ini tuh bentuknya simple gan, nggak kayak AC split yang kita itu harus masang indoor dan outdoor. Kalau ini indoor outdoor jadi satu gan, jadi lebih ringkes dan wattnya ini nggak terlalu besar gan. Katanya sih cuma 360 watt ya gan. Nanti kita tes pas kita udah masang. Memang ada kekurangannya ya gan. Yang pertama itu ribet, kita harus bobok tembok. Yang kedua, kata orang sih berisik gan, tapi jujur kalau berisik itu nggak masuk hitungan kekurangan kalau buat saya gan. Itu karena saya kalau malam hari kipas meja satu, kipas dinding satu, sama egg house satu itu nyala semua gan. Itu gimana berisiknya gan udah pasti ngerti, makanya katanya ini berisik. Coba nanti kita hidupin ya gan. Semoga aja ini pembelian saya yang bener gan, biar istri dan anak saya itu lebih nyaman tidurnya gitu loh gan kalau di sini. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita unboxing ya kan. Oke, sekarang ayo kita unboxing ya kan. Ini kita buka. Ini saya beli di toko sekitar lokasi saya kan, di Denpasar. Itu alhamdulillah ada yang jual dan bisa kirim instan. Dan ini lumayan berat ya kan. Kalau saya lihat di internet sih sekitar 18 kiloan ya. Jadi beli yang jauh-jauh dari Jakarta gitu saya agak ragu ya kan, karena barang berat gini biasanya kalau di ekspedisi itu akan ada resiko jatuh gitu loh kan. Jadi saya lebih nyaman walaupun lebih mahal ya, saya beli ini di sini sekitar 18 kurang lah kalau nggak salah. Kalau di Jakarta itu kemarin saya lihat ada yang jual sekitar di bawah 17 yang 17 kan, itu sekitar 16 sekian gitu loh. Tapi biar lebih aman mending beli di Denpasar aja kan, biar nggak ada resiko jatuh. Ini kalau dari fiturnya sih ya ada anti karat, cepat sejuk ya, pokoknya standar AC window ya kan. Itu saya kurang ngerti, yang penting semoga aja dia berfungsi normal. Dan yang paling penting dia tuh kuat sama listrik di tempat saya kan, karena listrik di tempat saya tuh sekitar 1300 ya. Itu saya ragu ini kuat apa enggak kan. Nanti kalau misalnya saya hidupin listrik saya jeglek, ya mau nggak mau saya naik daya kan 2200 gitu kan. Nah sekarang ayo kita buka bagian dalamnya kan. Oh ternyata bisa dibuka kayak gini kan. Nah kita lihat ya. Kita buka dulu kan. Nah ini isi apa ya kan. Yang pertama itu kita dapetin ini kan. Ini busa. Kalau nggak salah ini buat kayak nyumpel bagian pinggir-pinggir AC-nya nanti kalau kita pasang di tembok, biar udaranya itu nggak keluar ke luar kamar saya kan. Ini ada buku panduannya. Oke, nanti kita baca. Selanjutnya ini ada kartu garansi, kalau nggak salah 1 tahun apa? Iya. Kita lihat aja kan. Nah ini, kalau nggak salah 1 tahun ya kan. Bentar. Selanjutnya ini kita dapat remote kan. Remote-nya minimalis ya, nggak ada LCD-nya. Kalau AC-AC yang split gitu kan ada LCD-nya ya kan. Nah, baterainya A32 ya kan.
Oke, nanti kita coba. Ntar kita rapin dulu. Nah, selanjutnya ini kita dapat colokannya. Sama ini kan, nggak ketinggalan. Ini kita dapat bracketnya, nanti pakai naruh di AC-nya, mungkin sebagai penghalang gitu ya kan. Kalau nggak salah ditaruh di depan sini. Nanti waktu kita masang aja kan. Oke, kita buka colokannya. Dan ini dia bentuk AC-nya kan. Ntar saya liatin dulu ya sekilas ya kan. Ini bentuk AC-nya. Ini kayak di kap mobil ya, kayak di dashboard mobil ya kan bentuknya. Ini bagian depan, ini bagian atasnya. Tapi jujur saya nggak ngerti ya, yang penting berfungsi normal itu aja sih kan. Dan ini bagian belakangnya, ini nanti yang mengeluarkan udara panasnya, ini di bagian belakang rumah saya, nanti belakang temboknya. Dan juga ada airnya kan. Nah, ini karena versi yang terbaru, jadi ada lubang pembuangannya di sebelah sini ya kan. Sekarang ayo kita coba ya kan, dia hidup atau enggak ya sebelum kita pasang ya kan. Nah, ini udah saya colokin di colokan saya, coba sekarang kita hidupi ya, semoga bisa ya kan, karena saya takut listriknya itu nggak cukup kan. Nah, ini udah mulai hidup. Kita coba suhu yang rendah ya kan. Ini saya hidupin coolnya. Oh ya kan, hawa dinginnya langsung keluar ya kan. Maksimalnya 16 derajat Celcius. Coba kita buka ini ya kan. Nah, saya biarin dulu beberapa saat. Saya pengen tahu apakah dia kuat ya kan. Coba tapi suhunya kita naikin ke 20 derajat aja ya. Oke, suhu dinginnya ini udah lumayan kerasa ya kan. Coba kita cek ke belakang kompresornya. Nah, ini hawa panasnya. Ya udah kan, ini udah bagus. Sekarang kita matiin dulu. Nih, tambah lama hawa dinginnya kerasa kan. Udah kita matiin dulu ya kan. Oke, sementara sih udah lumayan berfungsi ya kan. Sekarang nanti kita lanjut di bagian pemasangan kan. Saya mau nyuruh saudara saya kan masang. Oke kan, ini dia AC Rewonya udah saya pasang di tembok saya kan. Ini tadi saya nyuruh saudara saya bobok tembok. Ini kurang lebih tingginya ini 33 cm dan lebarnya 42 cm kan. Nah, ini udah dibobok ya, kurang lebih mungkin ada kelebihan 1 sentian, tapi karena di paket pembeliannya sudah disediain busa, ini udah saya ganjel ya kan. Nih. Jadi ya lumayan tertutup dengan rapat, dan selain itu juga lubang di rumah saya ini kan yang terbuka. Ini kan kemarin ada lubang, ini udah saya tutup. Dan sisanya aman kan. Ini pintu dan juga jendela saya sudah tertutup. Kalau untuk pemasangan sih saya lihat di internet, pokoknya yang pasti batasnya ini kan. Bagusnya ini, garisnya ini batasnya kan. Nah ini, kakinya ini masuk harus pas gitu loh kan. Nah saya sebenarnya kurang masuk, tapi ya udah kan, ini karena udah lumayan pas dan di belakang juga sudah saya rapiin kan. Nah sekarang ayo kita hidupin ya kan. Nih, kita hidupin. Remote-nya ini powernya. Nah tadi sebelum saya rekam ini udah saya coba, ini lumayan dingin kan. Saya pakai suhu 22 derajat dan ini anginnya juga lumayan dingin sih saya rasain kan. Tapi jujur ini dibandingkan dengan AC split yang saya rasain ya kan. Padahal saya sudah matiin mode eco-nya. Ini saya pakai speednya auto sama langsung cool. Nah, ini nggak saya hidupin sama sekali. Dia tuh dinginnya
Ya untuk kamar saya 3x3 dia tuh butuh waktu sekitar ya kurang lebih 4 menitan kan, baru dia kerasa dinginnya di kamar saya kan. Jadi memang agak lama ya dinginnya kan dibandingkan AC split kayak biasanya. Dan yang kedua, suaranya ini juga lumayan berisik sih kan. Maksudnya ya kalau saya sih dulu saya punya blower di sana. Saya juga punya kipas gantung ini dan juga punya kipas ini. Dulu saya taruh di sini kan. Nah, tuh 3 jenis kipas hidup, suaranya nih jadi satu ini dah kan. Nah, makanya kalau Agan misalnya niat ngidupin ini atau beli ini, pastiin aja suaranya kuat atau enggak kan. Ini sekarang saya ngomong Agan denger apa enggak suaranya. Nah, itu dah kan. Dan kalau dingin saya rasain sih lumayan dingin ya kan. Padahal saya cuma pakai suhu 20 derajat tuh sesuai di video. Ini lumayan dingin kan. Jadi ya untuk sebuah AC yang harganya murah ini lumayan bikin lah. Walaupun saya akui memang berisik sih suaranya kan. Nah sebenarnya kita bisa kecilin banget. Ini suhu maksimalnya kalau nggak salah 16 ya kan. Ntar kita coba ya. Tuh 16 kan. Tapi ini terlalu dingin. Saya suhu 22 aja udah lumayan nyaman sih. Tadi saya coba kan. Nah, saran saya juga kalau misalnya Agan mau ngidupin itu kalau bisa modenya yang full aja kan. Kalau baru mulai tuh. Nih, auto speednya biarin sama cool. Udah, mode lain gak usah dihidupin kan. Nanti kalau udah dingin baru mungkin Agan bisa ngidupin eco ini. Biar listriknya lebih irit gitu loh kan. Kayaknya itu modenya kalau misalnya dia udah kerasa dingin banget nanti dia mati sendiri. Dan kalau udah kerasa panas hidup sendiri kan. Tuh. Kalau AC split kan biasanya ada automatic swingnya ya, kalau ini manual kan, jadi kita harus ngarahin. Ini persis kayak mobil kan, mobil diesel gitu loh. Nah ini bisa dinaikin, tuh bisa diturunin. Tapi karena saya naruhnya ini lumayan tinggi, mungkin jarak dari AC ke kepala saya mungkin sekitar ya 190 sentian. Nah ini dari permukaan paling bawah lantai saya, jadi ini saya turunin. Dan kebetulan saya naruh di terlalu ke kiri dari kamar, makanya ini kan bisa kita arahin. Nah arahin paling kanan gitu kan. Nah sebenarnya itu aja sih. Cuma enaknya ini kalau kita naruhnya tinggi dia tuh nggak langsung kena kepala kita, jadi dinginnya itu halus gitu loh kan. Nggak, kadang kan soalnya kalau AC split tuh kalau kita pas di depannya tuh bikin kepala pusing kan. Kalau ini nggak kan, karena dia nggak bisa langsung ke bawah gitu loh kan. Soalnya udara dinginnya kan cuma keluar dari 2 lubang ini kan. Ini kayaknya menyerap udara kan, kalau nggak salah ya. Nah oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang unboxing dan juga pasang AC window Rewa. Ya menurut saya sih ini lumayan worth it ya kan, buat saya yang pertama kali punya AC kan. Daripada saya beli AC split yang harganya itu ya bisa dibilang lebih mahal dari AC ginian. Karena ini saya beli harganya tuh cuma 1,7 jutaan. Kalau AC split kan rata-rata yang setengah PK itu di angka 3 jutaan ya kan. Itu merek-merek yang biasa, kalau yang bagus lebih mahal. Jadi ini lumayan worth it. Kalau dinginnya memang kerasa dingin. Cuma menurut saya dia punya beberapa kekurangan sih kan. Yang pertama itu suaranya berisik. Itu yang paling kerasa. Yang kedua, dia tuh modenya kayak manual gitu loh kan. Pokoknya saya mandang AC ini kayak ini mobil diesel gitu loh kan. Yang hidupnya itu butuh dinginnya tuh waktunya lebih lama gitu loh dibandingkan dengan AC split biasa yang langsung dingin kan. Nah ini butuh waktu sekitar 4 menit baru dingin kan. Di kamar saya yang lumayan tertutup, ukuran 3x3 ya kan. Sisanya sih banyak keunggulannya kan. Selain tadi harganya murah, yang kedua itu perawatannya mudah. Karena nanti kalau kita mau bersihin tinggal kita tarik aja, nanti kita bongkar. Banyak tutorialnya bongkar-bongkar itu. Dan yang ketiga, dia tuh konsumsi dayanya nggak terlalu banyak ya kan. Itu maksimalnya sekitar 360 watt. Itu kalau pakai suhu 16 derajat ya kan. Kalau kita pakai suhu di atas 20 derajat kayaknya lebih irit lah dari itu kan. Nah, makanya ya kalau Agan tipe kayak saya yang nggak terlalu ngeruatin suara, nggak apa-apa suara berisik, saya rasa AC jenis kayak gini lebih worth it ya kan. Semoga bermanfaat. Kalau Agan ada yang mau ngasih pertanyaan langsung aja komen di bawah kan, nanti mungkin saya akan buat video jawabannya di video selanjutnya ya. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe, nantikan video terbaru dari saya.
Sekian dari saya dan terima kasih kan udah mau nonton ya.